Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam qutbul irsyad wa thul bilad wal ibad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya anna bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal barrin al-muhsinin al-qa'imin bihuquqihi ta'ala wa bihuquqi ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi. Anna birrul walidain wa silatal arham wal aqrabin wa husnal qiyam bil ahl wal 'iyal wal mamlukin wal ihsan ila al-jiran wal ashab wa sa'iril muslimin kullu dhalik mimma amara Allah bihi wa hassa 'alaihi wa raghaba fihi wa nadaba ilaihi wa nahaa 'an tarkihi wa ifalihi wa tawa'ada ala idha'atihi wa ihmalihi. Ketahuilah wahai para saudara-saudaraku bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung rahim, menyambung orang-orang yang dekat yang ada hubungan darah dengan kita, serta berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang ada di rumah kita, maka itu semua adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan, yang Allah suruh dan Allah wajibkan untuk kita, serta Allah larang untuk kita meninggalkannya atau kita melalaikannya. Jadi dalam hal ini Islam bukan hanya sebagai ibadah antara kita dengan Allah Ta'ala, tapi Islam juga mengatur hubungan antara kita dengan hamba yang lain. Sehingga dalam hal ini ada hablun minallah, ada hablun minan nas. Itu hubungan seseorang hamba dengan Allah dan hubungan seseorang dengan hamba-hambanya. Sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia hanya fokus ibadah kepada Allah, dia melakukan puasa sunnah, melakukan sholat tahajud, banyak berzikir, kan tetapi dia melalaikan hubungan dia dengan sekeliling. Dia tidak mengerti bagaimana hak-haknya orang tua. Dia tidak peduli bagaimana menafkahi anak istri yang itu hukumnya wajib. Dia tidak peduli dengan tetangga kiri kanan. Maka yang seperti ini bukan hamba yang baik. Hamba yang baik yaitu ketika dia melaksanakan segala hak-haknya Allah dan segala hak-hak hamba Allah. Dan hak hamba Allah ini sangat banyak, ya. Karena di hamba Allah ini ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada anak-anak, ada kerabat, ada tetangga dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga kaum muslimin secara umum itu adalah saudara kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Sehingga dalam hal ini ketika seseorang itu tidak peduli apa yang menimpa orang muslim di belahan bumi yang lainnya, dia merasa tidak ada sangkut pautnya dengan mereka karena mungkin lain ras lah, lain negara lah, lain suku lah. Yang seperti ini dia tidak dianggap muslim oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak dianggap sebagai umatnya. Dalam suatu hadis
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amrina falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperhatikan, tidak punya perhatian dengan urusan orang-orang muslim, maka dia enggak termasuk golongan kami. Dalam hadis ini berarti Nabi enggak menganggap dia sebagai umatnya. Walaupun dia banyak sholat, dia banyak puasa, tapi dia enggak peduli dengan apa yang terjadi pada orang muslim. Apalagi orang muslim itu tetangga, apalagi muslim itu kerabat dia, apalagi itu adalah anak atau istrinya atau orang tuanya. Dan ini lebih besar haknya daripada muslim yang lain. Wa ammal walidan faqad amara Allah bi birrihima wal ihsan ilaihima wa naha an uquqihima wa shaddada fi dzalik ablagha at-tashdid wa haddara anhu ablagha at-tahdhir. Adapun kedua orang tua, jadi kewajiban kita itu harus tahu haknya setiap hamba. Dan di antara hamba yang paling besar haknya setelah Allah dan Rasulnya adalah haknya orang tua. Dikatakan di sini, adapun kedua orang tua, maka Allah sudah mewajibkan untuk berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya, serta melarang kita untuk ukuk, yaitu durhaka kepada keduanya. Dan Allah benar-benar mengancam dengan ancaman yang berat bagi orang-orang yang tidak mempedulikan keduanya tersebut. Dan cukuplah itu dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menentukan, telah memberi suatu hukum. Apa itu? Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Itu sudah hukum dari Allah. Tidak boleh kita kita tolak, tidak boleh. Apa itu? Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan bakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban untuk menyembahnya tanpa yang lain, yaitu menyembahnya tanpa menyekutukannya. Ini termasuk sangat besar daripada perintah Allah ini, yaitu apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun ketika salah seorang dari mereka atau keduanya itu sampai kepada masa tua dan dia atau mereka ada di sisimu, fala taqul lahum uff. Janganlah kalian berkata kepada keduanya kalimat uff. Uff ini kalimat sepele, ya. Mungkin kalau dalam kita itu ya, kita disuruh, ayo nak matikan TV-nya. Nah itu. Atau dia bilang iya tapi 2 kali. Iya. Atau dia menjawab dengan suara keras. Atau ketika disuruh matikan HP, dilempar tuh HP-nya. Ini semua dilarang oleh syariat. Ya, dan termasuk bentuk durhakanya anak kepada orang tua. Ya. Bentuk durhaka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada uff di dalam menyakiti hati orang tua, maka pasti Allah memberi contoh itu. Artinya tidak ada yang lebih ringan daripada kalimat uff ini. Apalagi sampai membentak orang tua, apalagi sampai menentang, ya, sampai naudzubillah memukul dan lain sebagainya. Ya, disebutkan ada seorang ibu mengatakan, ya Ustadz, melahirkan anak itu berat, capek, sampai-sampai itu adalah pengorbanan antara hidup dan mati. Tapi dibentak anak yang kita lahirkan lebih sakit lagi. Dibentak anak yang kita lahirkan itu lebih sakit lagi.
nggak ada apa-apanya sakit melahirkan. Ini loh bagaimana efek orang yang durhaka ini bahaya. Ya. Sehingga ucapan ini minimal, minimal ya. Dan sampai-sampai dalam Al-Qur'an seseorang di dalam hukum fikih, seorang yang sedang sholat sunnah, kalau orang tuanya memanggil, maka harus dibatalkan sholatnya untuk menjawab panggilan orang tua tadi. Ya. Kenapa? Karena menjawab panggilan mereka wajib. Sementara Anda dalam sholat sunnah. Tapi kalau Anda dalam sholat wajib, maka keraskan suara Anda sehingga orang tahu, orang tua itu ngerti Anda sedang sholat. Dan dipercepat sholatnya sehingga untuk bisa cepat-cepat menjawab panggilan orang tua. Ya. Ini haknya orang tua sangat besar. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Ya, termasuk enggak perhatian ini ya, biasanya naudzubillah ya. Anak enggak ada yang mau ngurus orang tua, taruh panti jompo. Jadi panti jompo itu kalau anaknya ada itu bentuk durhaka. Oh ini Ustaz, saya sibuk nyari duit. Adiknya saya juga sibuk juga, kakak juga sibuk. Nah, sudah taruh di panti jompo, kita bayari mereka. Padahal kesempatan besar ketika orang tua itu masih hidup, Anda untuk mendapatkan ridho Allah di situ. Ya, ridho Allah itu paling gampang, paling gampang. Anda kalau mau nyari di orang tua. Sholat Anda yang setiap malam, umroh Anda, haji Anda, belum tentu dapat ridho Allah. Nggak ada jaminan, Pak. Tapi kalau sudah dapat ridho orang tua, itu Allah sudah bersabda, Nabi sudah bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtihima, dan murkanya Allah tergantung murka keduanya. Jadi beruntung kalau ada seseorang itu orang tuanya masih ada ya, atau salah satunya itu beruntung karena kesempatan dia untuk berbakti, untuk mendapatkan ridho Allah itu terbuka lebar. Tapi kalau orang yang gak ngerti agama, maka dia mengatakan nyari duit lebih penting dari berbakti. Nyari duit lebih penting. Toh orang tua saya juga, saya cukupin juga nanti. Hati-hati. Orang tua itu gak butuh duit Anda. Yang mereka butuhkan di masa tua itu adalah kebersamaan dengan anak-anaknya. Ya, kebersamaan dengan mereka, bagaimana istilahnya pengen lihat anaknya ini berbakti, itu orang masa tua. Kadang-kadang pikiran yang dangkal itu yang penting dikirimin duit selesai. Yang penting kan orang tua seneng aja kita. Dalam hati kecilnya lebih suka melihat mereka itu ketika sama Anda. Jadi yang repot lagi malah nggak ada yang mau ngurus, ditaruh panti jompo. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena orang tua sendiri itu bisa ngurus anaknya 5, 6, 10 itu bisa sendirian. Tapi tadi anak nggak bisa ngurusin orang tua 1, 10 anak belum bisa. Dan kadang-kadang termasuk daripada pencegah anak itu untuk merawat itu biasanya pasangan. Ya, pasangan. Hati-hati para bapak-bapak ya khususnya, yang mana dia ini lebih menomorsatukan istri daripada ibunya. Karena survei mengatakan bahwasanya seorang ibu itu tidak mau tinggal dengan anak laki-lakinya yang sudah beristri. Kenapa? Karena dia nggak nyaman, istrinya nggak nyaman dengan adanya mertua. Ini yang repot di sini. Sehingga
Ada kalanya istri ini mencegah anak untuk berbakti. Padahal ya, kewajiban seorang anak laki-laki yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Gak wajib, bahkan gak boleh suami itu patuh istri, itu gak boleh. Termasuk tanda-tanda kiamat, ta'atur rajul zaujatah. Patuhnya seorang laki-laki dengan istrinya, tanda kiamat. Bahkan termasuk dosa. Kenapa? Ya karena pemimpin kok bisa patuh dengan bawahan, bagaimana? Justru kewajiban seorang anak perempuan setelah kepatuhan dia kepada Allah dan Rasulnya itu kepada suami, bukan pada orang tuanya. Ini jangan dibalik. Ya, zaman sekarang kebanyakan biar tidak ribut, jadi orang tua dipindah aja. Taruh mana, taruh mana. Gak enak kalau di rumah istri ngomel terus. Ini repot. Jangan demikian. Karena kebaktian seorang anak terhadap orang tua, kalau dia baik, maka anak-anaknya nanti akan bakti itu. Tapi kebalikannya, kalau dia berbuat buruk, tunggu aja. Nanti anak-anaknya pas dia di masa tua akan berbuat buruk. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan bakti pada kalian. Karena ini model karma. Kalau baik dibalas baik, sebelum meninggal ya ini. Sebelum meninggal. Kalau baik dibalas baik. Kalau buruk dibalas buruk. Karena itulah seorang kalau ingin anaknya berbakti, pertama kali dia harus ngasih contoh dulu. Itu apa? Dia berbakti dulu pada orang tuanya. Sehingga dalam hal ini otomatis anak itu akan bakti pada dia. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang baik. Itu apa? Yang lembut. Yang susah-susah jangan diceritakan. Kalau Anda ngubungin orang tua, ya ceritakan yang enak-enak, yang senang-senang. Enggak usah ceritakan sampean bangkrut lah. Ya, yang anak-anak sakit semualah, jangan. Orang tua itu sudah cukup capek di dalam ngurusi Anda waktu Anda kecil. Nah, sekarang kesempatan Anda membahagiakannya. Apa itu? Tadi. Ceritakan yang baik-baik, yang enak-enak, yang senang-senang. Sehingga hati mereka ini tenang karena dapat kabar anaknya baik-baik saja. Pas kabar enak sampai naik pangkat seumpama, atau dapat tender atau ini, ceritakan. Maka mereka senang. Tanpa Anda kirimin loh mereka senang. Karena tidak ada orang itu yang menginginkan orang lain lebih unggul daripada dia kecuali orang tua untuk anak. Gak ada seorang yang menghendaki orang lain lebih unggul dari dia kecuali orang tua kepada anak. Kadang orang tua enggak apa-apa saya enggak lulus SMA, anak saya harus kuliah. Dia enggak mungkin itu, jangan anak saya lulus SD aja, saya enggak mau karena saya yang belum lulus SMA. Enggak demikian. Orang tua itu pasti ingin anaknya lebih baik dari dia. Itu orang tua. Ya kalau dikabari yang baik-baik, itu mereka senang mendoakan. Dan doanya orang tua itu Masya Allah. Dalam asar disebutkan doaul liwaladiha, doanya ibu untuk anaknya. Kadoain Nabi li ummati, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Makbul. Ya. Sehingga dalam hal ini penting, kalau Anda masih ada orang tua, ini kesempatan untuk Anda betul-betul berbakti kepada keduanya. Ya. Disebutkan bahwasanya dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Semua surga itu di bawah telapak kaki ibu. Semua surga. Kata ulama, apa semua surga di sini? Surga kaya,
surga jabatan, surga sukses duniawi, apalagi surga akhirat, itu didapat dengan Anda patuh pada orang tua, khususnya ibu. Bahkan kata ulama, walaupun orang yang nggak beriman, orang kafir, nggak beriman, kalau dia patuh pada orang tuanya, sukses dia. Tapi hanya di dunia, karena dia nggak beriman, sukses dia. Silakan cek, ya. Orang-orang sukses itu rata-rata sama orang tuanya, masya Allah. Rata-rata, ya. Walaupun orang kafir. Nah, apalagi orang Muslim yang di situ ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ada jaminan sukses akhirat dan dunia untuk mereka. Lebih lagi, ya, lebih lagi. Dikatakan di sini, waqfid lahuma janahadzul minar rahmah, dan merendahlah untuk keduanya. Artinya merendahlah engkau di depan keduanya, janahadzul, dengan menghinakan dirimu. Artinya jangan bawa titel kalau depan orang tua. Yang ustadz jangan pakai ustadznya depan orang tua. Ya. Yang pejabat jangan pakai jabatannya depan orang tua. Anda pembantu keduanya. Ini yang repot kadang-kadang nih. Ya. Pas anak kita seumpama Anda dan anak-anak ya Idul Fitri ke orang tua. Ya. Akhirnya Anda duduk di ruang tamu, orang tua sibuk nyiapin minum, yang cucu minta es buatkan es, yang ini minta mie, orang tua buatkan mie. Ini nyontohkan anak Anda seperti itu nanti. Harusnya ketika Anda itu sowan ke rumah orang tua bersama anak-anak Anda, tunjukkan Anda itu di depan orang tua seperti pembantu mereka. Sudah mak, duduk temenin cucu, saya yang ke dapur sama istri nyiapin apa-apa. Jadi anak akan mandang, oh abah saya ini kalau sudah depan orang tuanya kayak gini, masya Allah, dicontoh sehingga anaknya nanti akan niru. Tapi kalau Anda jadi bos di rumah orang tua, mendang-mendang ada mobil, orang tua nggak ada mobil, duduk jadi bos, orang tuanya suruh ngelayani dia dan anak-anaknya. Nanti anak akan niru, oh kayak gini abah saya dengan orang tuanya ya. Model gini, ditiru. Gak perlu ngasih nasihat, cukup kasih contoh aja. Bahkan para guru-guru saya mengatakan, ya, usahakan ketika kita mau mendapat nikmat, dahulukan orang tua dulu. Jangan umroh yang sunnah ya, kecuali orang tua dulu umrohkan. Jangan beli sesuatu, contoh mobil apa, orang tua belikan dulu. Karena dengan sebab mereka Anda ada. Dengan sebab doa mereka, harta mereka, Anda jadi seperti ini sekarang. Tapi subhanallah, justru yang seperti itu banyak dilupakan. Ya, ada seorang anak yang dia mulai kecil sudah dirawat orang tuanya, dirawat macam-macam, diberikan apapun, sampai orang tua rela menghutang demi kebutuhan anak. Sampai suatu kali anaknya ini pengen ganti HP. Pengen ganti HP yang lebih mahal. Orang tuanya bilang, ya sudah cukup, yang ada, sudah cukup, gak perlu lagi kamu. Maka dia nganggap, wah orang tua saya ini kejam betul, masa ganti HP gak boleh. Coba, kebaikan yang mulai bayi itu gak dianggap, gara-gara satu aja. Apa? Gak dikasih HP. Bukan gak dikasih HP, mau ganti lebih baik, yang lebih bagus, gak dikasih. Akhirnya dia kabur nih. Wah, kabur. Dia nggak mau dengan orang tuanya. Kabur dia. Ngambek. Sampai mungkin lapar dia. Mampir ke warung. Nggak ada duit. Karena kaburnya nggak izin. Kalau kabur izin kasih duit. Orang tua yang kabur izin kasih duit. Ini nggak izin. Sampai di warung. Ada apa nak? Nggak mau makan. Tapi nggak ada duit. Iya dikasih. Dikasih makan. Dia makan dengan senang dan mengatakan, Masya Allah, tidak ada perempuan yang lebih baik dari ibu ini. Kenapa? Saya kelaparan dikasih makan. Kalau kita bandingkan, ibunya dia mulai kecil.
Mulai kecil ngasih makan dia tanpa nuntut, gratis terus. Gara-gara satu kesalahan dia lupa. Tapi ini ibu warung yang nggak kenal siapa apa-apa. Cuman ngasih makan satu dianggap ini yang paling baik. Itu jahatnya anak durhaka. Jahatnya anak durhaka itu di situ. Ketika dia kebaikan orang tua yang bertubi-tubi, dia anggap hal yang lumrah, biasa. Sekali dia nggak dikasih, dianggap orang tuanya nggak baik. Tapi orang lain yang bukan siapa-siapa ngasih dia kebaikan, oh masya Allah ini lebih baik dari abah saya. Coba, inilah hati-hati orang durhaka ini, ya, menganggap kebaikan orang tua itu sesuatu yang wajar lah orang tua. Nah ini, anak yang seperti itu nanti akan dibalas dengan anak-anak yang model itu juga. Ya, sehingga nomor satu kan orang tua, mumpung ada. Wakul, dan seringlah kamu membaca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakul, ini perintah dari Allah, ucapkanlah. Wakul, katakanlah, bacalah sering. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merahmati aku waktu kecil. Ini mendoakan orang tua, masya Allah. Ya, disebutkan ada seseorang datang ke Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengadukan kefakirannya. Maka Sina Ali mengatakan, mungkin kamu ngerjakan ini. Enggak ya Khalifah. Mungkin ini. Disebutkan banyak perkara-perkara yang bikin miskin. Mungkin kamu gini, dijelaskan. Enggak. Akhirnya terakhir, mungkin kamu enggak doakan orang tua. Iya. Nah itu penyebabnya. Di antara penyebab seorang itu seret rezeki, sulit didapat daripada harta, itu bisa jadi karena jarang doakan orang tua, jarang mendoakan orang tua. Kebalikannya, orang yang sering doakan orang tua, maka dia telah melaksanakan hak Allah, melaksanakan haknya Nabi Muhammad, karena perintah Nabi, melaksanakan haknya orang tua, dan sebagai pelancar rezeki untuk dia. Tidak cukup Allah kasih pahala, Allah kasih kemudahan duniawi, gara-gara doakan orang tuanya. Bayangkan, ini bagaimana fadilah orang yang mendoakan orang tua. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan seseorang itu untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, sang ibunya itu mengandung dia wahnan ala wahnin, capek di atas capek di atas capek, mengandungnya itu. Wa fisalu fi amain, dan menyusui dia selama 2 tahun. Ya, apa yang diwasiatkan Allah kepada seseorang manusia itu, anishkurli, hendaknya dia bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan kepadakulah dia akan kembali. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya ini jangan rame. Anak-anak jangan rame. Duduk. Suruh duduk. Disebutkan ya bahwasanya bakti kepada orang tua dan taat kepada Allah Ta'ala itu 2 perkara yang gak bisa dipisah. Ya. Artinya apa? Ada kalanya orang itu hanya patuh pada Allah, masya Allah, semua ibadah dia kerjakan, yang wajib, yang sunnah, tapi dia nggak berbakti. Maka yang seperti ini dia tidak mendapatkan ridho Allah. Atau kebalikannya, dia hanya bakti pada orang tuanya, bakti pada masya Allah pada orang tuanya, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, haknya Allah ditinggalkan, yang penting bakti kata dia. Ini juga nggak dapat ridho Allah. Jadi intinya harus 2 ini tidak ditinggalkan dua-duanya atau salah satunya. Apa itu? Bersyukur kepada Allah dengan ibadah dan bersyukur kepada orang tua dengan berbakti.
Ya. Maka dalam hal ini, ya, bagaimana pentingnya di dalam berbakti itu, dalam suatu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Faqala, maka Nabi bersabda, as-salatu liwaqtiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasul? Qala birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun, apalagi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Di sini bagaimana berbakti pada kedua orang tua mengalahkan jihad. Bakti pada orang tua itu mengalahkan jihad fi sabilillah. Ya, disebutkan ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini datang dari tempat yang jauh hanya untuk berjihad, berperang bersama engkau melawan orang-orang kafir. Maka kata Nabi, sudahkah engkau izin pada orang tuamu? Tidak ya Rasul, aku pergi ke sini ini dalam keadaan orang tuaku berat, bahkan mereka menangisi ketika aku pergi. Apa kata Nabi? Irji ilaihima, pulang kamu kepada keduanya. Wadhikhuma kama abkaitahuma, bikin keduanya senang sebagaimana engkau sudah bikin mereka nangis. Artinya apa? Jihadnya engkau bukan di perang, tapi bakti pada kedua orang tua. Itu jihad. Ini jihad, Pak, ya. Apalagi yang alasan kerja. Apalagi yang alasan kerja sampai nggak peduli orang tua. Ini yang jihad aja suruh pulang. Suruh pulang. Nggak usah jihad kamu. Pulang aja. Karena jihad engkau dalam berbakti pada kedua orang tua. Apalagi urusan nyari duit. Sehingga dalam hal ini, hati-hati di dalam orang yang hanya urusan duniawi, ya, itu membuat sakit orang tua. Hati-hati. Bahkan disebutkan seseorang itu oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, anta wa maluk li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayah. Artinya di sini apa? Seorang anak itu jangan sampai menganggap ketika dia ngasih orang tua, itu saya yang ngasih, saya punya jasa ke orang tua saya. Nah, engkau dan hartamu milik ayahmu. Karena itulah dalam hukum fikih, jika seorang ayah mencuri harta anaknya, itu nggak dipotong tangan. Nggak dipotong tangan. Kenapa? Karena ada hak milik di situ. Terus kok bisa ayahnya ini mencuri harta anaknya? Berarti anaknya pelit betul pada orang tuanya. Dia perhitungan dengan orang tuanya. Kok sampai-sampai ayahnya ini tega-teganya nyuri itu. Berarti perhitungan dia. Ini penting dalam hal ini, berbakti pada orang tua itu wajib. Ya, ada kalanya anak itu diuji dengan orang tua yang nggak ngerti, orang tua yang bejat, tapi wajib bakti. Kalau dia nggak nyuruh maksiat, taati. Ya, jangan menjadi alasan gara-gara orang tua ini suka teler terus bentak-bentak orang tuanya, nggak boleh. Kenapa? Karena telernya dia urusan dia dengan Allah. Kewajiban anak bakti pada orang tua. Jangan urusan teler. Orang tua yang kafir saja wajib anak itu berbakti pada keduanya. Yang kafir, apalagi yang model cuman main judi, main gini, tetap harus bakti. Urusan maksiat dia dengan Allah. Tapi urusan Anda dengan orang tua, bakti pada keduanya. Jangan naikkan volume ngomong, volume suara di depan keduanya. Jangan membentak, jangan ini. Kalau memang Anda pengen marahin, suruh orang yang lebih senior untuk ngasih dia, nasihati dia. Jangan Anda, karena Anda seorang anak. Tidak pantas untuk ngomelin orang tuanya, nggak pantas. Ya, ini bentuk bagaimana Islam mengatur, nggak ada alasan anak itu ngomelin orang tua, gara-gara orang tua bejat, nggak ada alasan. Kenapa? Karena kebaktian itu tidak putus hanya karena maksiat.
Bahkan karena kufurnya orang tua, nggak putus daripada berbakti itu nggak putus. Selama yang disuruh orang tua bukan maksiat. Fa insyaallah kita lanjutkan daripada pembahasan kita untuk yang akan datang. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, melaksanakan haknya Allah, haknya Rasul, serta haknya para orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأخر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.